Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Shalom. Mari kita angkat tangan. Ya, kita bersyukur memuji Tuhan. Ya, tadi bersama kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih pada WL yang telah menghantar kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Baik, pada malam hari ini sesuai tema kita akan berbicara mengikuti jejak keluarga kudus Nazaret. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Jadi artinya apa? Pada kesempatan ini kita bersama akan merenungkan sebenarnya dari apa yang dinyatakan Bapak Paus Fransiskus, yaitu pada tahun ini sebagai tahun dari Santo Yosef, ya, Santo Yosef, yaitu kemudian ditandai dengan dikeluarkannya surat apostolik Patris Corde. Ya, tetapi begitu saya lihat di mana-mana begitu banyak pembahasan tentang ini, tetapi pada kesempatan ini saya ingin bukan hanya membahas tentang Santo Yosef, tetapi ingin membahas tentang keluarga kudus, yaitu Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Mari sebelum kita masuk lebih dalam, ya, kita bersama membaca Injil dari Injil Santo Matius bab 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab Allah yang di dalam kandunganmu adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan dalam hati kita. Baik, pada kesempatan ini kita bersama akan berbicara, merenungkan tentang mengikuti jejak keluarga kudus Nazaret. Satu latar belakang ketika kemudian mau mengangkat perenungan ini, jadi seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa tahun ini ditetapkan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus sebagai tahun Santo Yosef, yaitu mulai 8 Desember 2020 sampai kemudian 8 Desember 2021. Jadi ditandai dengan diterbitkannya surat gembala dari paus kita, yaitu Patris Corde, dengan hati seorang bapa, yaitu surat apostolik Paus Fransiskus pada peringatan 150 tahun pemakluman Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak merenungkan kehidupan Yosef dan Maria sebagai suami istri, sebagai bapak dan ibu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Kristus,
Kalau kita mau merenungkan, ya, manakah orang-orang di dunia ini yang boleh menerima kasih karunia yang begitu besar? Ya, siapakah mereka? Kalau kita mau merenungkan, ya tentunya orang yang paling dekat dengan Yesus. Yaitu siapa? Yang hidup, ya kalau mau lihat kira-kira ya seluruh hidup Yesus bagian besar, kalau kita lihat pewartaan pelayanan Yesus sampai kemudian ditangkap, kemudian disalib, kemudian bangkit, kurang lebih waktu-waktu pelayanan dan pewartaan disertai kuasa, tanda-tanda mujizat itu hanya sekitar 3 tahun. Tetapi kemudian sebelumnya kurang lebih 30 tahun Yesus hidup secara tersembunyi, ya, yaitu dalam sebuah keluarga, ya, dalam sebuah keluarga. Dan kemudian tentunya orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus selama waktu-waktu ini yaitu siapa? Ibu bapanya, yaitu Bunda Maria dan juga Santo Yosef. Siapakah orang-orang yang paling diberkati bisa hidup dalam waktu yang cukup lama bersama Tuhan Yesus ini? Bahkan diberi ini suatu panggilan dan pilihan Allah, ya. Jadi mulai kalau kita telusuri jejak dari Bunda Maria bersama Santo Yosef ini, mari kita lihat pergumulan mereka, sebuah kasih karunia yang luar biasa, tetapi sekaligus juga apa? Suatu pergumulan yang luar biasa, ya. Dan saya mau katakan di sini ternyata apa? Orang-orang yang boleh dikatakan orang terdekat dengan Tuhan Yesus ini juga tidak lepas dari penderitaan dan salib. Nah, kita lihat saja ya. Mulai ketika peristiwa Maria Annunziata, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, ya, jadi yang menjadi pelindung dari paroki kita ya di Sidoarjo ini ya. Jadi Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Ini suatu rahmat yang sudah dinubuatkan nabi-nabi sejak perjanjian lama, ya, bahwa akan ada seorang dara yang akan mengandung Sang Immanuel, yaitu Sang Mesias yang dijanjikan, ya. Jadi kemudian ya dalam hal ini Bunda Maria telah dipersiapkan secara khusus karena dia mengandung Yesus sendiri yang sungguh-sungguh Allah tetapi juga sungguh-sungguh manusia. Sehingga tiap 8 Desember seluruh gereja merayakan hari raya Maria dikandung tanpa noda dosa. Ya, jadi dalam hal ini sungguh-sungguh dipersiapkan, bahkan kemudian Bunda Maria oleh seorang bapak gereja Origenes, jadi sebutan malaikat Gabriel dalam bahasa aslinya kecharitomene dari bahasa Yunani. Artinya apa? Engkau yang diberkati, engkau yang dirahmati secara istimewa. Salam Maria, ya. Engkau yang diberkati, engkau yang dirahmati secara istimewa. Kemudian kitab suci bahasa Latin Vulgata menyatakan plena gratia, engkau yang penuh rahmat. Ya, dikatakan Bapak Gereja Origenes ini tidak pernah ada dalam kitab suci orang manusia yang disapa oleh malaikat seperti sapaan kepada Bunda Maria. Engkau yang diberkati, engkau yang dirahmati secara istimewa. Dan kemudian ini menjadi bagian dari doa yang selalu kita doakan, doa Salam Maria. Ya, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Nah, tetapi apa artinya ketika Maria menerima suatu anugerah yang besar, suatu panggilan bahwa akan mengandung dari Roh Kudus akan turun atasnya, lalu kemudian mengandung dari Roh Kudus, yaitu mengandung Tuhan kita Yesus Kristus. Keadaan Maria coba kalau kita mau renungkan saat itu apa? Bunda Maria sudah bertunangan dengan Santo Yosef, sudah bertunangan dengan Yosef. Dan kalau dalam tradisi Yahudi berarti bertunangan ini sudah punya ikatan yang resmi. Ya, jadi suatu ikatan yang resmi. Nah, coba
kemudian Yosef bisa mengetahui kalau Bunda Maria mengandung dari siapa tentunya? Mengandung dari Roh Kudus. Dari siapa? Ya tentu dari Bunda Maria sendiri ya. Ya. Ketika Yosef, coba bayangkan ketika Yosef menerima cerita dari Bunda Maria bahwa sekarang ini tunangannya ini sedang mengandung. Coba bayangkan betapa galaunya Yosef ini. Dia sudah punya cita-cita bahwa ya dengan Maria akan menikah, akan menjadi istrinya. Ya, tapi kemudian kalau kita lihat ada tradisi lain ya, misalnya lebih-lebih yang dipercaya dalam gereja timur, itu rupanya kemudian diambil dari cerita-cerita suci yang disebut apokrif ya, misalnya dari Injil Yakobus. Ya, diceritakan bahwa Yosef ini dalam kondisi tua, ya, jadi duda, sudah punya anak-anak yang lain, tapi kemudian, ya, dia tahu, mengerti keinginan Bunda Maria untuk menghayati keperawanan, tetapi kemudian akhirnya dia mau menikahi Maria untuk melindungi Bunda Maria yang mau menghayati keperawanan itu. Ya, ini dalam tradisi gereja timur, ya, jadi gereja Katolik timur ataupun gereja ortodok. Nah, tapi kalau kita lihat, kita masuk dalam Injil suci ini ya, bagaimana ketika Yosef menerima kabar ini, tunangannya ini sudah mengandung. Jangan bayangkan seperti zaman sekarang ya, mungkin banyak kasus-kasus mengandung di luar pernikahan ya. Tetapi ini zaman ketika masyarakat Yahudi begitu kuat memegang hukum Taurat, menghayati dan hidup sesuai hukum Taurat, dan bagaimana juga mereka juga hafal terhadap hukum Taurat itu ya, dan bagaimana menurut hukum Taurat seorang perawan yang kedapatan mengandung ya, maka kemudian artinya tidak punya suami resmi, dia akan dibawa keluar kota lalu kemudian dilempari dengan batu sampai mati ya. Jadi kemudian Yosef juga tahu hukum ini. Dia juga mencintai Maria, tapi dia juga galau, kecewa. Ya, kenapa Maria bisa mengandung seperti ini? Karena itu dia juga bermaksud menceraikan Maria diam-diam, supaya tidak juga mempermalukan Maria, supaya juga jangan Bunda Maria sampai menerima hukuman yang seperti hukum Taurat itu. Tetapi kemudian pertolongan penyelenggaraan Tuhan berbicara lain. Bagaimana dalam mimpinya Yosef kemudian menerima kabar dari malaikat, ya. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kita lihat penyelenggaraan Tuhan bagaimana bekerja ya dalam peristiwa kelanjutan dari kabar sukacita ini, bagaimana kemudian akhirnya Yosef taat, kemudian Yosef mengikuti kehendak Tuhan, Yosef kemudian mengambil Bunda Maria sebagai istrinya. Lalu kita lihat lebih lanjut ya. Jadi kita lihat suatu teladan ketaatan dari Santo Yosef dan bagaimana sesuai konteks zaman itu, bagaimana Tuhan berbicara melalui malaikat, melalui juga mimpi-mimpi yang dialami Santo Yosef. Ya, dalam konteks zaman itu. Sekarang kita lihat bagaimana peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Saya mengajak, karena kita rata-rata juga punya pengalaman ya, bagaimana, ya saya punya pengalaman sudah 3 anak, mendampingi istri saya melahirkan, istri saya persalinan. Saya punya pengalaman itu. Nah, coba Anda bayangkan ketika harus menghadapi sensus penduduk yang dilakukan Kaisar Romawi pada waktu itu, Kaisar Augustus, dan itu harus ditaati dan dilakukan semua orang yang ada dalam kekaisaran Romawi, termasuk juga Yosef dan Maria. Mereka sebagai orang-orang yang lahir di Bethlehem, asli Bethlehem,
ya, tapi mereka tinggal di Nazaret, maka mereka harus mendaftarkan diri dalam sensus penduduk kembali ke Bethlehem. Dan pada waktu itu kondisi Bunda Maria bagaimana? Hamil tua. Ya, jadi dalam satu perjalanan, tentunya bukan satu perjalanan yang mewah karena mereka orang-orang yang sederhana. Satu perjalanan, coba bayangkan bagaimana harus berjalan dari Nazaret kemudian ke Bethlehem. Ya, mungkin dengan jalan kaki, mungkin dengan keledai, ya. Jadi tidak diceritakan secara tentang bagaimana berjalan, ya. Tetapi kemudian ketika mereka sampai di Bethlehem, kita jumpai apa? Tidak ada tempat di rumah penginapan, dan juga pada kondisi Bunda Maria juga siap melahirkan. Ya, dalam Lukas bab 2 ayat 6 sampai 7. Ya. Jadi Anda ibu-ibu terutama yang pernah mengalami kelahiran normal, ya, saya ingat anak pertama, ya. Katanya anak pertama ini prosesnya lebih panjang dibandingkan anak yang lain, ya. Memang ternyata benar, anak kedua sangat cepat, ya. Kemudian anak ketiga harus sesar karena ini pengalaman saya, anak ketiga harus sesar karena ya kalung usus begitu, ya. Tapi anak pertama, saya ingat malam Senin malam buka pertama, kemudian sudah waktu itu cemas sekali, ya. Pengalaman pertama, buka pertama langsung saya bawa ke rumah sakit. Tapi kemudian langsung setelah dilihat, diperiksa, oh masih lama, disuruh pulang lagi. Suruh ajak sering jalan-jalan supaya apa? Cepat bukaan berikutnya. Ternyata kemudian akhirnya Selasa malam kemudian masuk lagi ke rumah sakit. Ya, semalaman tidak tidur, baru kemudian Rabu pagi lahir. Ya, waktu itu tanggal 25 Maret, Hari Raya Kabar Sukacita. Bagi saya juga pada waktu itu merupakan kabar sukacita bagi saya dengan kelahiran anak kami, ya. Tapi coba Anda bayangkan, ya, yang pernah mengandung dan melahirkan, bagaimana peristiwa buka pertama sampai kemudian buka kedua, buka ketiga sampai buka ke-10, ya, kalau nggak salah, ya. Jadi itu sudah peristiwa yang cukup lama, ya. Tapi itu artinya apa? Sakit yang dialami setiap wanita termasuk Bunda Maria, yaitu sakit persalinan. Dan harus dialami Bunda Maria di tengah situasi bagaimana dia dalam perjalanan, bagaimana juga tidak ada tempat di penginapan. Akhirnya kemudian ada yang berbaik hati, yang kemudian menyediakan kandang, ya, kandang hewan, ya, kandang domba di salah satu gua di Bethlehem. Dan disitulah Sang Mesias, Sang Putra Allah, Sang Juru Selamat dunia telah memilih lahir sebagai bayi miskin di Bethlehem. Tidak ada tempat di rumah penginapan untuk Sang Mesias, ya, karena semua penuh. Mungkin yang bintang 1, bintang 2 semuanya penuh, ya. Tapi kemudian yang lain-lain mungkin ada bintang 4, bintang 5, ya, kalau kita bandingkan sekarang, ya. Tapi ya semuanya tidak terjangkau, ya. Tapi kemudian kita lihat bagaimana Sang Mesias dalam penyelenggaraan Tuhan harus lahir di kandang Bethlehem. Saya sering kali membayangkan, ya, kandang Bethlehem mungkin tidak lebih baik dengan hati kita, ya. Kandang yang bau dengan kotoran ternak, juga kotor, ya, hiruk pikuk suara-suara hewan-hewan itu. Tetapi ya, seperti kandang Bethlehem, hati kita orang-orang berdosa ini tidak lebih baik dari kandang itu. Tapi Sang Juru Selamat, Tuhan dan Juru Selamat, kita mau lahir dalam kandang hati kita masing-masing, ya. Lalu kemudian satu hiburan yang diberikan Tuhan, satu rahmat besar yang diberikan Tuhan, sukacita besar yang diberikan oleh Tuhan, yaitu apa? Di tengah peristiwa itu, ya, mungkin Anda bisa membayangkan, ya, Maria dan Yosef tahu benar-benar sesuai kabar malaikat bahwa anak yang dikandung Bunda Maria ini dari Roh Kudus, dan dia adalah Sang Mesias,
Tuhan dan Juru Selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Tetapi kemudian apa? Tidak ada penginapan yang dapat menerima. Dia lahir bukan sebagai raja dunia, ya, yang bisa lahir di tengah segala kenikmatan, segala fasilitas, segala zona nyaman, tidak. Tapi dia lahir tersembunyi dari dunia, bahkan memilih lahir di kandang Bethlehem. Tetapi bagaimana juga Tuhan memuliakan kelahiran itu dengan apa? Kesaksian gembala-gembala yang menerima penampakan dari malaikat Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Ya, pergilah ke Bethlehem, temukan di gua di Bethlehem, disitulah sang juru selamat Tuhan dan juru selamat lahir. Demikian juga kesaksian yang artinya para gembala ini mewakili bangsa Israel, dan kemudian para majus yang mewakili bangsa-bangsa lain, mewakili kita semua, juga artinya apa? Menerima tanda, diberikan tanda oleh Tuhan melalui bintang. Bagaimana mereka yang belajar melalui bintang-bintang itu, mereka mengikuti bimbingan Tuhan sampai kemudian datang ke Bethlehem untuk menyembah Tuhan dan Juru Selamat yang lahir. Jadi kesaksian gembala para majus dan juga gembala-gembala yang menyaksikan bagaimana para malaikat memuliakan Tuhan dengan kelahiran Tuhan dan Juru Selamat, ini juga didengar oleh Yosef dan Bunda Maria. Tetapi bagaimana sikap Bunda Maria? Ketika kemudian mendengarkan semua itu, Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Injil Lukas bab 2 ayat 19. Ini satu sikap yang agak sulit, apalagi zaman ini ya. Kayaknya zaman ini, apalagi di dunia sosial media, kalau ada sesuatu yang menarik, sesuatu yang heboh, ya pasti kita ingin segera apa? Wah, segera kemudian apa? Menyebarkan ya melalui sosial media. Tetapi kita lihat satu sikap batin dari Bunda Maria. Ya, bahkan sikap batin ini sampai kemudian dihayati Bunda Maria dalam perjalanan mengikuti Sang Putra di jalan salib sampai di bawah salib. Maria menyimpan segala perkara itu dan merenungkannya. Kalau boleh saya tanya supaya kita bisa masuk perenungan ini, apakah Bunda Maria Santo Yosef sungguh-sungguh tahu dan mengerti bahwa putra yang dikandung Maria, yang akan hidup bersama mereka, yang akan mereka didik, mereka besarkan, ini adalah Sang Mesias yang dijanjikan itu. Ini adalah kemudian Putra Allah, Tuhan dan Juru Selamat. Tentunya dari pemberitaan malaikat ini, Bunda Maria dan Yosef mengetahui. Tetapi kemudian apa? Satu sikap batin Maria menyimpan dan merenungkan segala sesuatu dalam hatinya. Saya ingat dalam pengajaran-pengajaran lebih-lebih tentang berkaitan spiritualitas Karmel, ya, di sini direnungkan dari teks Injil ini, Maria sebagai satu teladan, sebagai perawan kontemplatif. Artinya apa? Menyimpan dan merenungkan segala sesuatu dalam hatinya, yaitu memandang segala peristiwa ini dalam kacamata iman, yaitu dalam terang iman. Ya, bagaimana bukan pandangan manusiawi yang melihat, menguasai, tetapi bagaimana mencoba merefleksikan, merenungkan bagaimana Allah memandang dan melihat segala peristiwa ini. Juga termasuk kita dalam segala situasi yang boleh katakan berat di tengah-tengah pandemi ini, ya, kita belum bisa menangkap, belum bisa mengerti sebenarnya apa rencana Tuhan di balik semua ini. Ya, mungkin kita juga bisa lihat, ya, bagaimana kemudian luar biasanya, dahsyatnya penderitaan ini. Saya jadi ingat ya, maaf ya, tapi saya jadi ingat. Kayaknya pada saat-saat terakhir, masa-masa sebelum masuk dalam situasi online, saya sempat
diminta memberi di persekutuan doa ya di sini ya di Sidoarjo ini ya. Waktu itu kemudian ada yang kemudian mengangkat doa waktu itu saya ingat karena saya baru mendapat kabar dari teman saya bahwa soal Singapura kena COVID, bahkan kemudian misa juga harus online dan sebagainya begitu. Ya, jadi itu sekitar pertengahan Februari begitu ya, sekitar itu. Tapi waktu di PD itu waktu itu ada yang mengangkat doa, terima kasih Tuhan, kau jaga Indonesia, kau lindungi Indonesia dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam hati saya berpikir ya, bukan tidak percaya ya, bukan karena tidak percaya, tapi saya berpikir ini soal virus. Virus ini sudah dari China, lalu kemudian menyebar ke seluruh dunia, lalu kemudian sampai Singapura yang tetangga kita ternyata iklimnya sama dengan kita kan. Kalau ada prediksi pada waktu itu hanya di musim dingin karena di China ada musim dingin. Ya, tapi kemudian sampai Singapura ya secara logika saya katakan itu iklim tropis sama persis dengan iklim kita ya. Kalau Singapura bisa masuk, ya Indonesia tidak menjamin tidak masuk. Sampai kemudian ada pengumuman dari Pak Presiden bahwa memang ada yang mulai terkena COVID itu. Ya, ternyata memang ya bukan berarti apa ya. Ya waktu itu prediksi bahwa Indonesia tidak akan kena dan sebagainya ya, tapi secara itu boleh dikatakan ya mungkin ya prediksi yang bagaimana saya kurang jelas latar belakangnya apa. Tetapi kita kalau mau renungkan, kadang-kadang orang juga bisa berpikir ya, wah orang dekat dengan Tuhan itu hidupnya diberkati. Sebenarnya ada paham-paham seperti ini kan realitasnya. Kayaknya kalau dekat dengan Tuhan, hidupnya diberkati. Ya pasti kemudian akan enak, pasti tidak dapat masalah. Ya, pasti kemudian ya bla 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 begitu ya. Mungkin ada paham-paham seperti ini di kalangan Kristiani juga ya. Tapi perlu kita ingat, kita belajar dari kehidupan Bunda Maria dan Yosef. Bahkan sejak menerima kabar sukacita kelahiran Tuhan Yesus, kita lihat di sini apa? Ternyata orang tua dari Sang Mesias ini juga harus mengalami realitas penderitaan dan salib. Ya. Realitas penderitaan dan salib juga harus mereka alami. Ya. Dan itu juga dari pandemi ini kita belajar semua manusia siapapun ya, siapapun itu, apapun status sosialnya, ekonominya, apapun kemudian ya agamanya, kepercayaannya, ya semua bisa terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Ya, semua bisa kena, tidak ada yang kebal. Ya, tetapi kemudian dalam hal ini sebagai orang percaya pada Kristus, kita mau belajar dari Yosef dan Bunda Maria bagaimana mereka menghayati semua itu, menerima semua itu, menanggung semua itu. Nah, kita lihat bagian berikut ya, dalam lindungan dan didikan ibu bapaknya. Ya, dalam lindungan dan didikan ibu bapaknya. Jadi istilahnya kemudian Sang Mesias, Tuhan Yesus ini baru lahir. Tetapi kemudian karena para Majus ini mengikuti bintang, mereka sampai di Bethlehem, mereka mulai mencari informasi. Dan ini kemudian didengar oleh para ahli Taurat, para orang Farisi, dan kemudian sampai juga ke telinga Herodes tentang kelahiran Sang Mesias ini yang akan menjadi raja. Ya, kemudian bagi Herodes, artinya apa? Ketika mendengarkan kabar ini, ya cuma herannya para ahli Taurat, para orang Farisi yang sudah mengerti nubuat nabi-nabi, tapi mereka tidak mencoba untuk mengikuti para Majus untuk datang mencari Sang Mesias ini ya. Ya, tapi kemudian ya para Majus ini dibiarkan pergi untuk mencari, terus mencari, lalu kemudian ya mereka tidak melakukan tindakan apa-apa ya. Tetapi kemudian kalau kita lihat bagaimana justru bagi Herodes ini suatu ancaman. Dan karena dia raja punya kekuasaan, maka cara dalam pandangan dia yaitu apa?
musnahkan saja semua yang baru lahir, kira-kira umur segini, ke bawah, habisi semua yang ada di Bethlehem. Ya, kita mengenal kemudian setelah merayakan Natal, kita juga memperingati, merayakan juga kanak-kanak martir. Tapi dalam penyelenggaraan Tuhan, ya para Majus diberi oleh para malaikat diarahkan untuk berjalan lewat jalan lain, ya. Jadi jangan kembali lagi ke tempat Herodes dan juga ahli Taurat. Lalu kemudian Yosef kemudian dalam penyelenggaraan Tuhan melalui mimpi dibimbing untuk membawa bayi Yesus ini mengungsi ke Mesir, ya. Jadi mengungsi ke Mesir, jadi dalam tantangan dan bahaya. Saya hanya mau satu refleksi ya, ternyata kemudian artinya apa? Satu peristiwa yang kelihatannya mungkin ya kita sering baca saat peristiwa Natal ya, tapi saya kemudian ketika mencoba masuk dalam hati Yosef ini ya, justru setelah mengalami satu peristiwa ini baru saja terjadi berapa waktu lalu. Ketika anak kita dalam bahaya, bagaimana kita bereaksi sebagai seorang ayah, seorang papa, seorang papi begitu ya. Ya ini peristiwa mungkin ya terjadi sekitar mungkin minggu lalu ya. Anak-anak, artinya ya anak saya yang paling tua ya 12 tahun begitu ya. 12 tahun, 10 tahun, lalu 2 tahun lebih 5 bulan sekarang ini ya. Yang paling kecil. Itu minta, sudah boring banget, sudah bosan banget di rumah terus. Mereka minta ke mall. Ya kemudian kalau kita lihat kan ada pemberitaan bahwa angka COVID ini penyebarannya sudah menurun. Lalu anak yang paling kecil ini sudah mulai bisa diajak pakai masker, begitu ya. Nah, ya sudah, kemudian maminya jaga toko, saya tugas untuk mengajak mereka ke mall. Ya, jadi waktu itu ke mall. Ya, kemudian ya sudah, kita pikirnya sudah ke mall makan, setelah itu ya sudah. Mereka mau kemana sebentar, lalu kemudian kita pulang. Nah, tapi sementara waktu itu saya pesan makanan dan juga bayar makanan. Jadi Cece Kokonya ini, kakaknya ini jaga adiknya yang kecil ini ya. Nah rupanya kemudian kakak yang perempuan ini buatkan susu. Nah kakak yang laki-laki ini bertugas untuk menjaga. Ya tapi mereka ini ya baru artinya sudah cukup lama tidak ke mall ya. Jadi cukup heran ya. Bahkan kemudian saya, kalau kakaknya ini kalau naik eskalator selalu ketakutan. Jadi seperti kayak baru pertama naik eskalator begitu ya. Padahal dulu kan sering tidak ada masalah ya. Nah tapi kemudian ya apa yang terjadi? Tiba-tiba saya terdengar suara bayi kami nih ya. Bayi saya ini saya dengar suaranya dan saya cari. Loh di mana? Loh Tes di mana dia? Saya lihat anak perempuan saya ini buat susu ya. Tidak tahu pada bingung ya. Kemudian kakaknya saya lihat, loh di atas, loh mana dia? Lalu kemudian saya lihat memang tempat makan itu dekat sekali dengan eskalator. Dan saya lihat waktu itu apa? Ternyata anak saya yang bayi 2 tahun 5 bulan itu turun dari eskalator, jadi turun sendiri dari eskalator dengan posisi menghadap ke atas. Waktu itu langsung saya melonjak, langsung kemudian spontan saya turun ke eskalator itu. Lalu kemudian ya saya nggak pikir apa-apa, saya pikirnya hanya untuk menyelamatkan. Dan sampai pada bagian bawah, memang kemudian kan tertahan sandalnya, kemudian dia jatuh begitu. Ya jatuh, tapi kemudian cepat begitu jatuh, langsung saya angkat begitu ya, saya sudah keburu bawa. Itu eskalator cukup jauh ya, kan memang di Galaxy Mall yang baru itu kan cukup jauh dari food court ke bawahnya itu cukup jauh ya. Nah tapi kemudian pada waktu itu ya memang kemudian terkena bibirnya ini, tapi saya dapat, kalau seandainya telat ngangkatnya, ya bibirnya sudah kena. Kalau kemudian terus nggak keangkat itu ya saya nggak bisa bayangkan ya. Apalagi kemudian sandalnya di bagian bawah itu. Tapi pada waktu itu yang saya pikirkan hanya apa? Ya saya mau menyelamatkan dia. Sudah nggak pikir apa-apa. Pokoknya saya lari ke turun bawah hanya untuk menyelamatkan anak saya itu. Nah coba dalam situasi genting seperti ini, di tengah ancaman bahwa kan semua bayi kanak-kanak ini akan dibunuh, seperti pemberitaan malaikat itu, ya Yosef disuruh mengungsi ke Mesir. Bagaimana hati seorang bapak? Nah, lebih dalam lagi, ya di tengah ancaman bahaya, ya kebengisan Raja Herodes tadi, hati seorang bapak Yosef bagaimana?
Demikian juga Bapa, kalau mau lebih dalam lagi merenungkan bagaimana Bapa surgawi ketika anak-anaknya, ciptaannya menghadapi ancaman dari bahaya terbesar dari dosa. Upah dosa adalah maut. Bagaimana keinginan Bapa surgawi hanya untuk menyelamatkan. Bahkan ketika harus mengorbankan putranya yang tunggal supaya bisa menyelamatkan umat manusia dari dosa. Kemudian kita lihat satu kehidupan keluarga kudus di Nazaret, kembali dari Mesir, ketika mau kembali, artinya kemudian akhirnya kembali lagi ke Nazaret, ya. Kemudian ada peristiwa-peristiwa yang penting ketika Yesus disunat dan diserahkan pada Tuhan, dan di situ ada kesaksian Simeon dan Hana. Bagaimana kemudian Yosef dan Bunda Maria mentaati juga hukum Taurat, mengikuti hukum Taurat untuk menyerahkan Yesus kepada Tuhan di Bait Allah. Dan bagaimana juga Tuhan menubuatkan tentang Yesus melalui Simeon dan Hana. Lalu satu peristiwa yang kemudian ada dalam kitab suci, Yesus pada umur 12 tahun diketemukan di Bait Allah. Dalam Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52, bagaimana Yesus bersoal jawab dengan para ahli Taurat dan orang Farisi. Ya. Kemudian mau kita lihat lebih dalam di sini, satu realitas hidup Yesus yang boleh dikatakan sampai 33 tahun. 3 tahun terakhir pewartaan, pelayanan, lalu kemudian sampai kemudian ditangkap, lalu kemudian ya disalib, kemudian bangkit dengan mulia. Tetapi sebagian besar hidup Yesus, kalau mau kita lihat, sekitar 30 tahun Yesus hidup di tengah sebuah keluarga. Yesus lahir dan berkembang dalam sebuah keluarga. Mari kita lihat bagaimana gereja mengajar kita, menyatakan apa yang dikehendaki Tuhan melalui kelahirannya di sebuah keluarga ini. Katekismus Gereja Katolik nomor 1655. Kristus memilih supaya dilahirkan dan berkembang dalam pangkuan keluarga Yosef dan Maria. Gereja itu tidak lain dari keluarga Allah. Sejak awal pokok gereja seringkali dibentuk dari mereka yang percaya dengan seluruh keluarganya. Bandingkan dari Kisah Para Rasul bab 18 ayat 8. Ketika mereka bertobat, mereka juga menginginkan agar seisi rumah mereka menerima keselamatan. Bandingkan Kisah Para Rasul bab 16 ayat 31 dan bab 11 ayat 14. Keluarga-keluarga yang menjadi percaya ini adalah pulau-pulau kehidupan Kristen di dalam dunia yang tidak percaya. Jadi satu realitas, Yesus lahir dalam sebuah keluarga. Yesus dalam hal ini juga karena menghayati kehidupan keluarga bersama Bunda Maria dan Santo Yosef, maka dalam hal ini kita perlu ingat bahwa kehidupan berkeluarga ini juga dikuduskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahkan keselamatan itu di sini dinyatakan oleh gereja sesuai dengan Kisah Para Rasul, sesuai dengan kitab suci, bahwa seringkali satu orang diselamatkan, mereka juga ingin keluarganya juga diselamatkan. Dan bagaimana kemudian keluarga-keluarga yang beriman, keluarga yang percaya pada Kristus ini adalah pulau-pulau kehidupan Kristus di dalam dunia yang tidak percaya. Menjadi terang Kristus sendiri di tengah dunia yang tidak percaya. Dan kemudian suatu realitas di tengah dunia yang tidak percaya dan jauh dari iman, bahkan seringkali memusuhi nilai-nilai Injil, maka dalam hal ini keluarga-keluarga Kristen sangat penting menjadi pusat suatu iman yang hidup dan meyakinkan. Karena itu Konsili Vatikan II menamakan keluarga menurut sebuah ungkapan tua sebagai Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga. Lumen Gentium artikel ke-11. Ini dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1656.
Dalam pangkuan keluarga, hendaknya orang tua dengan perkataan maupun teladan menjadi pewarta iman pertama bagi anak-anak mereka. Orang tua wajib memelihara panggilan mereka masing-masing, secara istimewa panggilan rohani. Dalam Lumen Gentium, artikel ke-11, nomor 2. Ya, jadi kalau kita lihat memang dalam hal ini, sel terkecil dari gereja yaitu keluarga. Bagaimana penting menghidupi iman kepada Kristus di tengah keluarga-keluarga kita. Dan karena itu artinya apa? Di tengah dunia yang boleh katakan sulit, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Injil, nilai-nilai yang seringkali bahkan memusuhi Injil, kita sungguh-sungguh membutuhkan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus sendiri untuk dapat menghayati hidup berkeluarga ini. Nilai-nilai yang kadang-kadang sangat sulit ya, karena digembar-gemborkan di sana-sini. Poligami, ketidaksetiaan, kawin cerai, ya, keluarga-keluarga Kristiani tidak lepas dari godaan tantangan semacam ini. Karena itu kita hanya bisa mengandalkan Tuhan untuk juga menghayati nilai-nilai Injil, nilai-nilai Kristiani juga dalam penghayatan hidup berkeluarga ini. Ya, bagaimana juga menanamkan iman dan kasih kepada Kristus juga pada setiap anggota keluarga kita. Dan satu hal perlu kita ingat, keluarga sebagaimana Yesus telah menghayati kehidupan keluarga ini bersama Yosef dan Bunda Maria. Keluarga adalah sekolah kehidupan Kristiani yang pertama. Sekolah kehidupan Kristen yang pertama dinyatakan oleh gereja dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1657. Di sini dilaksanakan imamat yang diterima melalui pembaptisan. Jadi melalui sakramen baptis kita menerima panggilan sebagai imam, nabi, dan raja. Dalam hal ini imamat yang umum, ya, yaitu imamat bapak keluarga, ibu, anak-anak, dan semua anggota keluarga atas cara yang paling indah dalam menyambut sakramen-sakramen, dalam berdoa dan bersyukur, dengan memberi kesaksian hidup suci, dengan pengingkaran diri, serta cinta kasih yang aktif. Lumen Gentium artikel ke-10. Dengan demikian keluarga adalah sekolah kehidupan Kristen yang pertama, suatu pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan. GS 52 nomor 1. Di sini orang belajar ketabahan dan kegembiraan dalam pekerjaan, cinta saudara sekandung, pengampunan dengan jiwa besar, malahan berkali-kali, dan terutama pengabdian kepada Allah dalam doa dan penyerahan hidup. Keluarga adalah sekolah kehidupan Kristen yang pertama. Kita belajar beriman, kita belajar hidup dalam harapan, kita belajar juga mengasihi Allah, mengasihi sesama, justru juga melalui kehidupan keluarga kita. Tidak mudah, karena ini sekolah dan kita masih selalu menjadi murid, ya, dalam sekolah Kristus ini. Ya, dalam sekolah Kristus ini kita selalu menjadi murid, harus belajar, dan terus belajar. Baik, pada bagian akhir ini kita lihat ya bagaimana kemudian ya melalui devosi seorang kudus ada satu penekanan yang agak berbeda ya. Seringkali juga dalam pendekatan pada Bunda Maria kadang-kadang dijumpai juga pendekatan yang begitu berlebihan. Kadang-kadang Maria itu dilukiskan terlalu besar, terlalu jauh, sehingga kemudian malah begitu sulitnya didekati. Tetapi kemudian ada devosi karena semangat kerohanian dari orang kudus ini, yaitu Santa Teresia Lisieux, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dia punya devosi yang sangat sederhana ya, yaitu apa? Seperti menghayati kehidupan seperti anak kecil, ya, seperti anak kecil yang dikasih dan mengasihi Bapa Surgawi, ya, mengasihi Tuhan Yesus sebagai Bapa. Tapi demikian juga secara otomatis dalam pendekatannya juga kepada Bunda Maria. Dia kemudian lebih melihat Maria sebagai seorang ibu.
Diungkapkan Santa Teresia Lisieux, walaupun Bunda Maria Ratu Surga dan Bumi, tetapi bagiku dia lebih ibu daripada ratu. Ya, walaupun Bunda Maria Ratu Surga dan Bumi, ya, dalam Paskah ini kan selalu mendoakan doa Ratu Surga begitu ya. Tapi bagi seorang Teresia, Bunda Maria adalah seorang mami, ya, mama yang dekat dengan anak-anaknya. Ya, kalau ratu kan kadang-kadang kita bayangkan begitu jauh ya. Kita mungkin itu ratu kalau menjadi hamba, ya jalan harus hormat, lalu tunduk, ya penuh, kemudian hormat, gentar begitu ya. Tapi kemudian pendekatan Maria sebagai ibu, artinya apa? Ya anak kecil yang gamblok ke ibunya, yang minta gendong ibunya, yang kemudian cerita apa saja pada ibunya. Ya, demikian juga Santa Teresia menghayati ini. Artinya apa? Kedekatannya dengan Maria seperti seorang ibu dengan anaknya yang kecil. Dan kemudian lebih dalam Santa Teresia Lisieux merenungkan bahwa Maria ini adalah perawan dari Nazaret. Dalam hidupnya di Nazaret, sebagai apa sih tugas Maria? Ya, kita percaya bahwa Bunda Maria mempunyai panggilan dan pilihan yang luar biasa, ya, yaitu mengandung Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, kita juga menghormati dan mengasihi Bunda Maria. Ya, tetapi kalau kita mau renungkan, ya ini sedikit kalau Anda mau coba supaya masuk lebih dalam, saya jawab pertanyaan saya ini. Lebih besar mana di hadapan Tuhan, Bunda Maria atau Rasul Santo Petrus? Coba Anda jawab. Lebih besar mana? Oh, semua menjawab Bunda Maria. Loh, kenapa kok Bunda Maria lebih besar? Tugasnya Bunda Maria apa? Ibu rumah tangga. Santa Teresia Lisieux menyebut perawan dari Nazaret. Pagi-pagi buta bersama wanita-wanita lain di Nazaret harus pergi ke sumber mengambil air. Mungkin kemudian bayi Yesus, kanak-kanak Yesus atau Yosef juga masih tidur ya. Ya, tapi kemudian harus mengambil air dari sumber terdekat. Nah, lalu kemudian apa? Melaksanakan kegiatan rumah tangga biasa, bersih-bersih, lalu merawat Tuhan Yesus, memasakkan makanan untuk Yosef, memasakkan makanan untuk Yesus, begitu ya. Dihayati selama bertahun-tahun. Bunda Maria tidak pernah mewartakan Injil, melakukan tanda dan mujizat seperti Rasul Petrus. Rasul Petrus, paus yang pertama, pemimpin gereja yang pertama. Di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Mana lebih besar? Bunda Maria atau Santo Petrus? Ya, oh, Anda tetap jawab Bunda Maria. Mengapa? Ya, kita lihat rupanya kekudusan, ya besar kecilnya nilai kekudusan di hadapan Tuhan, itu tidak dinilai dari pelayanannya, atau panggilannya, atau pekerjaan-pekerjaan yang dihasilkan, ya. Santo Petrus memang besar di hadapan Tuhan. Dia dipanggil sebagai paus pertama. Di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Dia mewartakan Injil dengan luar biasa, mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Bahkan dikatakan dalam Kisah Para Rasul bagaimana bayangan Petrus, orang-orang sakit diletakkan, ya begitu diletakkan, lalu supaya tersentuh bayangan Petrus, bagaimana orang-orang itu menjadi sembuh oleh kuasa Tuhan. Ya, lalu kemudian juga apa? Bahkan pada akhir hidupnya dimahkotai sebagai martir. Saya tidak layak mati sebagai Tuhanku. Petrus yang pernah menyangkal gurunya 3 kali ini, tapi pada akhir hidupnya, saya tidak layak mati seperti Tuhanku, salibkan aku dengan terbalik. Ya, kemudian dia dimahkotai dengan mahkota kemartiran. Ya, Santo Petrus besar di hadapan Allah, tapi kita juga percaya, oh, Bunda Maria lebih besar lagi di hadapan Tuhan. Nah, tapi dia kerjaannya apa? Ibu rumah tangga, melakukan apa? Tugas sehari-hari. Untuk apa? Ngomong Yesus, ya, dari bayi, kanak-kanak, sampai kemudian remaja, dewasa, memasakkan makanan untuk Yosef, untuk Tuhan Yesus, ya, bersih-bersih rumah dan sebagainya. Itu tugas sehari-hari. Nah, tapi kita percaya Bunda Maria
lebih besar daripada 1 Petrus. Nah, nilainya apa yang menunjukkan kekudusan ini? Hidup Bunda Maria yang serba biasa di Nazaret sebagai seorang ibu rumah tangga menghayati kehidupan sehari-hari. Tetapi kemudian apa? Segala keseharian ini dihayati dengan cinta kasih yang luar biasa kepada Allah. Dengan iman, harapan, dan cinta kasih yang besar di hadapan Allah. Kalau sampai pada akhirnya Bunda Maria sebagai ibu Tuhan harus mengikuti jalan salib putranya, saya rasa banyak orang tua juga yang harus melakukan hal yang sama. Ketika menghadapi realitas, mungkin anaknya bisa mengalami kegagalan, kejatuhan, kesusahan, penderitaan. Bahkan kemudian ya saya ketika merenungkan saya ingat ya bagaimana pada masa-masa beberapa tahun lalu, waktu itu saya masih di Jawa Barat, tapi saya pernah mendengar ya sepupu saya meninggal kecelakaan dalam perjalanan dari kampus di daerah Siwalan Kertosana kan dengan sepeda motor dari Sidoarjo ini ketika nyalip lalu kemudian ada truk dari depan arah berlawanan, jadi dipepet 2 truk begitu, hancur. Ya waktu itu kemudian papanya kemudian ditemani kakaknya kemudian harus menghadapi realitas itu dan begitu sampai tempat harus terus pingsan begitu ya. Sedangkan papa saya yang kemudian membantu memunguti jenazah yang berceceran seperti itu ya. Tapi semua orang tua saya rasa akan juga mengikuti anaknya yang menderita seperti Maria. Dan bagaimana Maria juga bukan hanya sebagai ibu, tapi juga sebagai murid, menghayati, mengikuti Yesus sampai di jalan salib, sampai di bawah salib. Dan itu dihayati dengan iman, harapan dan cinta kasih yang besar dan tanpa batas kepada Kristus, Sang Putra, sekaligus Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kemudian artinya apa? Jadi sebenarnya yang menguduskan di sini bukan soalnya banyak pekerjaan, bukan besar kecilnya pekerjaan, bukan besar kecilnya perbuatan, bukan juga besar kecilnya penderitaan dan salib, tetapi yang menguduskan, nilai pengudusan ini sebagai kesimpulan terletak pada nilai cinta kasih yang menjiwai. Cinta kasih kepada Allah, cinta kasih kepada sesama. Dan inilah juga yang dihayati oleh Bunda Maria. Dan kemudian juga dihayati oleh Santa Teresia Lisieux. Dia menyebut Bunda Maria sebagai prototip model jalan kekudusan yang dia hayati, yaitu melalui hal-hal sehari-hari kehidupan yang serba biasa, tapi dihayati dengan cinta kasih yang luar biasa kepada Allah dan kepada sesama. Dan satu hal, semoga oleh doa Bunda Maria bersama Santo Yosef, doa dari keluarga kudus Nazaret ini, kita semua dihantar kepada Yesus Kristus putranya, untuk boleh semakin mengenal Allah, untuk boleh semakin mengasihi Allah, untuk boleh juga mengasihi sesama kita. Ya memang saya pernah ikut seminar mempertanggungjawabkan iman Katolik, waktu itu dari Romo Hendrikus Pityarto, sekarang Bapak Uskup Malang ya. Saya pernah mengajukan pertanyaan karena mengumpulkan kertas lalu mengajukan pertanyaan. Ya kadang-kadang satu realitas kita menghadapi juga pertanyaan-pertanyaan yang bersifat apologetika, ya dipanggil untuk mempertanggungjawabkan iman Katolik ya, khususnya dari saudara-saudari dari denominasi lain. Lah waktu itu kemudian saya tanyakan, ya kalau Bunda Maria diangkat di surga, nah apa dasar kitab sucinya? Nah lalu kemudian waktu itu sekarang Bapak Uskup ya, jadi beliau ahli kitab suci perjanjian baru ya, jadi beliau juga menguasai bahasa asli kitab suci dalam hal ini, untuk lebih-lebih untuk perjanjian baru kan bahasa Yunani ya. Jadi kalau kita mau sedikit apologetika ya, kemudian beliau menjawab sederhana aja ya, memang ini tradisi yang kemudian sampai diresmikan oleh gereja melalui Paus Pius, yaitu Bunda Maria diangkat ke surga bersama jiwa dan raganya.
Ini berasal dari suatu tradisi sejak gereja awali, ya. Bagaimana kemudian umat gereja awali menghormati Bunda Maria, dan bagaimana kemudian Romo Pitiarto waktu itu menjawab, ya, dalam seluruh hidup Yesus, ya, Maria selalu ada bersama Yesus. Kalau kita mungkin lihat juga bukunya Mempertanggungjawabkan Iman Katolik, juga kita lihat bagaimana bahkan sejak kitab Kejadian, bagaimana Allah menyatakan, ya, bahwa wanita, kalau dalam bahasa Indonesia, dalam edisi bahasa Indonesia kan disebut wanita ini dan keturunannya, ya, akan meremukkan kepalamu, ya. Jadi waktu Tuhan berfirman pada ular, pada setan, ya, jadi akan meremukkan kepalamu. Tapi kemudian kalau kita lihat, ternyata kata ini dan itu sangat berbeda artinya, ya. Jadi Romo Pitiarto menulis dalam buku Mempertanggungjawabkan Iman Katolik, ya, sekarang Monsinyur Pitiarto, ya. Jadi terjemahan aslinya sebenarnya bukan wanita ini, karena kalau wanita ini menunjuk pada Hawa, padahal Hawa sudah jatuh dalam godaan setan, jatuh dalam dosa. Jadi terjemahan yang sesungguhnya, ya, terjemahan yang benar dari teks aslinya bukan wanita ini dan keturunannya, tetapi apa? Terjemahan sesungguhnya apa? Wanita itu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Di sini dari terjemahan asli ini lebih tepat, karena apa? Wanita itu menunjuk pada wanita lain, bukan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa, ya, jatuh di tangan setan kan istilahnya, ya. Tapi wanita itu dan keturunannya, yaitu Kristus, yang akan meremukkan kepala setan dalam hal ini. Ini janji Allah sejak kitab Kejadian, ya. Dan karena itu wanita itu, yaitu apa? Kemudian kita lihat di sini sebenarnya apa? Kalau oleh Adam dan Hawa manusia jatuh ke dalam dosa, maka oleh Adam baru dan Hawa baru manusia dibawa untuk menerima keselamatan. Adam baru adalah Kristus, dan Hawa yang baru, wanita itu ialah Maria. Karena itu gereja meresmikan Maria dikandung tanpa noda dosa, ya. Karena apa? Kalau wanita ini sesuai edisi Indonesia itu menunjuk pada Hawa yang telah digoda setan dan jatuh, ya, yang membawa seluruh manusia juga jatuh ke dalam dosa, ya. Tetapi kemudian dalam teks aslinya adalah apa? Wanita itu dan keturunannya yang akan meremukkan kepala ular. Ini janji Tuhan, dan itu digenapi dalam diri Yesus dan Maria. Jadi Yesus dan Maria hidupnya, artinya apa? Maria selalu bersama Yesus, ya. 30 tahun menghayati kehidupan keluarga bersama Yesus. Jadi sebagai ibu, sebagai Yesus sebagai putranya. Lalu kemudian ketika mulai pewartaan mujizat pertama, itu juga diminta oleh Bunda Maria. Waktu itu kalau Anda lihat, itu dari teks aslinya, bukan mengatakan ibu, ya, tapi apa? Wanita, mau apa kamu dariku? Kalau dari teks aslinya, itu selalu kata wanita itu menunjuk pada Hawa yang baru. Ya, jadi kemudian artinya apa? Maria selalu ada bersama Yesus, bahkan sampai kemudian pada jalan salib dan juga dibawa kayu salib. Demikian juga dalam kemuliaannya ketika Yesus bangkit dengan mulia, maka Maria karena jasa-jasa dan penebusan Kristus mendahului seluruh umat manusia. Kita akan mengalami yang sama, ya. Oleh kebangkitan Kristus kita juga akan mengalami apa? Ini iman gereja, kebangkitan badan. Tetapi Maria kemudian dibangkitkan lebih dulu, ya, diangkat naik ke surga beserta jiwa dan raganya. Silakan Anda pelajari dari katekismus, silakan Anda pelajari dari buku Mempertanggungjawabkan Iman Katolik, ya. Tetapi ini satu anugerah yang besar bagi kita seluruh umatnya. Mari saat ini kita juga pada tahun Santo Yosef ini,
Kita juga mau mohon doa dan perantaraan dari Santo Yosef bersama Bunda Maria, supaya mendoakan keluarga-keluarga kita, supaya juga memberkati keluarga-keluarga kita, juga di tengah situasi pandemi yang tidak mudah ini, supaya keluarga-keluarga kita diberkati, mungkin dengan berkat-berkat Tuhan, mungkin bukan seperti yang kita pikirkan, tetapi seperti apa yang dipikirkan Tuhan. Beberapa waktu lalu mengundang pembicara, waktu itu beliau mengajar tentang pesan Bapak Suci Paus Fransiskus dalam Minggu Palma. Tapi satu benang merah, satu poin yang kemudian saya tangkap sebagai kesimpulan, ya, di tengah situasi sulit dan pandemi ini kadang-kadang kita menempatkan diri, Tuhan supaya pandemi ini berhenti. Tuhan supaya seperti ini, seperti itu, supaya semuanya kembali seperti dulu, supaya keadaan ekonomiku juga seperti dulu, supaya ya secara manusiawi kita akan berpikir seperti itu ya. Tapi tanpa kita sadari ternyata apa? Kita menempatkan diri di atas Tuhan. Kita mau ngatur Tuhan. Benar enggak? Seringkali kita menempatkan diri dengan doa-doa kita, Tuhan harus gini. Bukan Tuhan yang dikte kita, tapi kita seringkali dikte Tuhan. Mari kita mohon supaya kita bisa sungguh-sungguh seperti Yosef dan Maria. Bukan menempatkan diri di atas Tuhan, tapi menempatkan diri di bawah Tuhan. Menjadi seorang hamba. Sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Mari kita bawa dalam doa. Mari kita mohon urapan Roh Kudus secara baru, supaya Roh Kudus memenuhi dan mengurapi setiap kita, memberikan kuasa, urapan, kasih juga atas diri kita dan keluarga-keluarga kita. Juga doa-doa dari Santo Yosef dan Bunda Maria, juga melalui tahun Yosef ini, supaya kita juga memiliki hati seorang bapa seperti Santo Yosef. Mari kita jadikan lagu ini sebagai doa kita. Kita mau katakan dengan sepenuh hati, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hatiku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Hiranamaya ralaya shikaralaya, Hiranamaya ralaya shikaralaya, Hiranamaya ralaya shi, Hiralaya shikyaralaya. Arahkan seluruh hatimu kepada Tuhan, arahkan seluruh pikiranmu kepada Tuhan. Sadari bahwa Dia hadir. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, Tuhan hadir di antara kita sesuai janjinya, sesuai firman-Nya. Walaupun kita hadir secara virtual, secara live saat ini,
tapi kita sadar, kita hadir dalam Tuhan, bersama Tuhan. Tuhan juga hadir. Ulurkan tanganmu kepada Tuhan. Buka tanganmu untuk melambangkan bahwa saat ini engkau mau membuka hati untuk Tuhan. Kita mau menyerahkan diri, kita mau membuka hati kita untuk Tuhan, membiarkan Tuhan yang sungguh-sungguh mengatur dan membimbing kita, menyelenggarakan segala sesuatu atas diri kita dan keluarga-keluarga kita, sebagaimana Dia mengatur dan menyelenggarakan segala sesuatu dari kehidupan Yosef bersama Maria, supaya segala yang dikehendaki Tuhan atas bayi Yesus, atas kelahiran Yesus, bayi Yesus, kanak-kanak Yesus, atas kemudian remaja Yesus dan bertumbuh sampai dewasa, boleh terjadi menurut kehendak Bapa Surgawi. Kita mau menerima dan membuka untuk setiap rencana dan kehendak Tuhan seperti Yosef dan Bunda Maria. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur Engkau memberikan teladan bagi kami, yaitu melalui kehidupan-Mu di dalam keluarga kudus di Nazaret bersama Bapak Yosef dan juga bersama Bunda Maria. Tuhan, kami mohon hadirlah dengan kuasa kasih dan rahmat-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, atas diri kami bersama keluarga-keluarga kami. Curahkanlah kasih-Mu yang melampaui segala pengertian atas keluarga-keluarga kami. Tariklah keluarga-keluarga kami kepadamu, untuk boleh semakin bertumbuh dalam kasih-Mu sendiri, untuk boleh mengalami kehadiran kuasa dan penyelenggaraan-Mu, untuk boleh sungguh-sungguh berakar di dalam Engkau Tuhan Yesus dan dibangun di atas Engkau. Urapi, berkati diri kami dan keluarga-keluarga kami Tuhan saat ini. Yara nama syikiara la yara nama syikiara nama yaras. Yara, terima kasih Tuhan, Kau menguduskan kehidupan keluarga melalui kehidupan-Mu dalam keluarga kudus di Nazaret. Kuduskan keluarga-keluarga kami. Hadirlah dengan kuasa-Mu. Juga kami serahkan masalah-masalah yang sedang kami hadapi, kesulitan-kesulitan yang sedang kami hadapi juga di tengah situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau tahu segalanya Tuhan, Engkau tahu juga segala kesulitan-kesulitan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan untuk menolong, untuk menyelenggarakan yang terbaik menurut kehendak-Mu di tengah segala kesulitan yang kami alami. Biarlah kami boleh menangkap setiap apa yang menjadi rencana kehendak-Mu di balik semua ini Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, Engkau menolong kami yang sering cemas dan takut, seperti para murid, para rasul yang menghadapi angin ribut di Danau Galilea. Kami yang seringkali tidak sadar dan kami merasa Engkau tidak berbuat apa-apa. Engkau yang tidur dalam perahu kehidupan kami. Tetapi Tuhan, yang kurang kami sadari, walaupun sepertinya Engkau tidur dan tidak berbuat apa-apa, Engkau ada, Engkau hadir. Engkau ada dalam perahu kehidupan kami dan keluarga-keluarga kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sekejap pun. Nyatakan kuasa-Mu, ulurkan tangan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Sebagaimana Engkau juga menghardik dan meredakan angin ribut di Danau Galilea. Dan Engkau berkata pada murid-Mu, "Hai kamu yang tidak percaya, mengapa kamu takut?" Kami serahkan semua ketakutan dan ketidakpercayaan kami Tuhan. Kami bawa kepadamu. Biarlah Tuhan yang bekerja. Tuhan yang melakukan apa yang terbaik dalam pandangan-Mu, menurut kehendak-Mu, bukan menurut keinginan dan pikiran-pikiran kami sendiri. Kami menyerahkan diri kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Pergumulan, persoalan, ketakutan, kecemasan, bawa semua
kepada Tuhan. Syana mayara sikara layara nama sikyara layamas. Yara nama sikara layamas sikyara. Syara layara nama yara sikyara nama yara sikyara nama yara nama yara. Semakin kau hanya bergelut, bergumul dengan masalahmu, masalah itu tidak akan berhenti. Tetapi pandanglah aku selalu yang tinggal dalam hatimu. Serahkan semua kepadaku. Biarlah aku yang bekerja melalui engkau. Serahkan semua, karena aku yang sanggup menolong engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah belas kasih-Mu juga memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Bunda Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Anggur yang berbunga, cahaya surga, perawan yang berputra,